Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kasih Allah Bapa yang tidak terbatas. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita membaca firman Tuhan ini konteksnya dari Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32, ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan perumpamaan ini menggambarkan kasih Allah yang begitu luar biasa kepada orang berdosa yang bertobat. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, perumpamaan anak yang hilang ini juga menggambarkan kisah seorang anak yang meninggalkan rumah bapaknya dan hidup dalam dosa. Tetapi pada akhirnya ia bertobat dan kembali kepada bapaknya. Momennya adalah di ayat 20 ini, ketika anak bungsu ini yang hilang pulang kembali kepada bapaknya dan bapaknya menunjukkan belas kasihan kepadanya, dan belas kasihan yang ditunjukkan oleh bapaknya kepadanya adalah belas kasih yang dengan cara yang begitu luar biasa. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada waktu anak itu kembali, maka berdirilah ia dan ia pergi kepada ayahnya. Pertobatan yang sejati dari anak yang hilang ini, dia merasa bersalah, dia kembali dengan dia mengambil tindakan nyata untuk datang kepada bapaknya. Pertobatan sejati bukan hanya penyesalan, tetapi juga perubahan hati kita yang membawa kepada tindakan nyata untuk menyesali segala perbuatan dosa dan meminta ampun kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada orang yang dengan kekuatannya sendiri dapat berbuat segala sesuatu di dalam dunia ini. Kita butuh Tuhan, oleh karena itu kita harus datang kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika anak ini masih jauh, ayahnya melihatnya dan tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Di sini terlihat bahwa ayah dalam perumpamaan ini menggambarkan Allah Bapa yang selalu menantikan kita orang berdosa untuk kembali kepadanya. Kasih Allah adalah kasih yang aktif, kasih yang mencari kita dan juga menyambut kita orang-orang berdosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, kasih Allah atau kasih Bapa yang ditunjukkan di dalam firman ini adalah kasih yang penuh belas kasihan. Kasih yang penuh belas kasihan artinya kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tanpa batas. Ia berlari dan mendapatkan anaknya. Dia berlari dan menyambut anaknya. Ini tanda kasih yang begitu luar biasa yang diberikan oleh bapaknya. Bapaknya mengasihi dan mengampuni dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah tidak pernah menunggu kita manusia untuk bisa mencapainya, tetapi Allah sendiri yang datang menunjukkan kasih-Nya kepada kita orang-orang berdosa melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Allah dalam kasih-Nya tidak menunggu kita, tetapi Ia datang lebih dahulu mencari kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita juga melihat bagaimana sikap ayah dalam cerita ini, bahwa ayahnya memeluk dan menciumnya. Tentu ini adalah pengampunan yang begitu luar biasa, pengampunan yang ayahnya berikan kepada anaknya tanpa syarat. Ayahnya tidak menghukum, tetapi mengasihi, memeluk, dan menciumnya.
Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita bertobat, kita memohon ampun, kita tidak hanya diampuni oleh Allah, tetapi kita juga diterima oleh Allah sepenuhnya. Kita diterima tanpa syarat apapun. Kita diterima dengan anugerah kasih karunia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kasih Allah tak bersyarat, kasih Allah tak terbatas bagi kehidupan kita. Allah mengampuni kita tanpa syarat. Allah menyambut setiap orang yang bertobat dengan penuh kasih. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kita bersyukur atas anugerah Allah yang tak bersyarat, yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Keselamatan bukanlah hasil usaha kita, tetapi semata-mata anugerah Allah. Oleh karena itu, hiduplah dengan penuh sukacita dan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena Allah menunjukkan kasih-Nya melalui Kristus di dalam kehidupan kita. Ia mengampuni kita orang berdosa, Ia menyelamatkan kita orang berdosa tanpa syarat apapun itu. Hanyalah anugerah semata di dalam kehidupan kita. Allah Bapa memiliki kasih yang begitu besar, belas kasihan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih Bapa tidak bersyarat, kasih Bapa tanpa batas bagi kita, anak-anaknya, bagi kita orang-orang percaya. Bersyukurlah untuk kasih dan anugerah yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Tunjukkanlah kasih itu kepada sesama kita, karena Allah telah lebih dahulu melakukannya di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Engkau begitu mengasihi kami, orang-orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkan anugerah-Mu, tetapi Engkau dengan penuh belas kasihan memberikan anugerah-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.